Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada masa Prapaskah gereja memanggil kita untuk merenungkan dan menyiapkan diri sebelum merayakan kebangkitan Tuhan. Pada kesempatan ini kita diajak untuk mendalami setiap tema yang diadakan selama masa Prapaskah, di mana pertemuan pertama masa Prapaskah ini kita akan mendalami menjadi gereja yang berani bersaksi dalam ketaatan, kesabaran, kelemah lembutan, dan tunduk pada otoritas Allah, belajar dari Musa. Bersama saya, Antonius Madio Utomo. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mencoba bersama-sama membaca dari kitab suci yang diambil dari kitab Keluaran bab 17 ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Dalam kisah tersebut kita bisa mengetahui bahwa Nabi Musa mengalami peristiwa yang mengancam nyawanya. Inilah daftar peristiwa yang mengancam Nabi Musa. Musa dimarahi bangsa Israel karena kehausan. Kepemimpinan Musa dipertanyakan. Dan yang ketiga, Musa dituduh mau membunuh bangsa Israel. Tiga peristiwa ini membuat Nabi Musa merasa terancam. Lalu apa reaksi Musa terhadap peristiwa yang dialaminya itu? Sebagai seorang pemimpin yang bertengkar dengan yang dipimpin, diragukan kepemimpinannya
dan terancam nyawanya, tak heran jika Musa mengalami kegelisahan dan mungkin kemarahan. Namun, Musa menyikapi kegelisahan dan kemarahan itu dengan berseru-seru kepada Tuhan. Dan seperti kita ketahui dalam bacaan kitab suci tadi, Tuhan memberi air sehingga bangsa Israel dapat minum. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa memberi kita banyak hikmah. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kita harus taat dan setia. Nabi Musa dipilih Allah untuk menuntun umatnya keluar dari Mesir. Ketaatan dan kesetiaan Musa menjalankan kehendak Allah tersebut ditunjukkan dalam perjalanan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan menyeberangi laut serta melintasi padang gurun. Dalam hal ini kita bisa belajar tentang bagaimana Musa taat dan setia terhadap panggilannya ini. Yang kedua adalah tentang kesabaran. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, bangsa Israel seringkali mengeluh dan bersungut-sungut. Namun, ia tetap memimpin bangsa itu dan mendengarkan keluh kesah mereka dan menyampaikannya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah tentang bagaimana seorang Musa selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dalam ketakutan dan kegelisahan, Musa datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Ia senantiasa berseru-seru kepada Tuhan, menyampaikan peristiwa-peristiwa yang ia alami. Dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk meneladani ketaatan, kesetiaan, kesabaran, dan senantiasa mengandalkan Tuhan sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Musa. Tentang bagaimana mengandalkan Tuhan dalam hidup, marilah kita simak cerita berikut ini. Seorang sekretaris di sebuah perusahaan telah mendedikasikan hidupnya untuk perkembangan perusahaan di mana ia bekerja. Bersama pemilik sekaligus direktur perusahaan itu, ia telah membuat perusahaan itu menjadi perusahaan yang besar dan terpercaya. Di sisi lain, sang sekretaris juga memiliki seorang suami yang bekerja di bidang pariwisata. Kehidupan mereka bahagia dan harmonis. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dunia menghadapi pandemi COVID-19. Perusahaan di mana sang sekretaris bekerja mengalami kerugian dan terancam bangkrut. Demikian pula bidang pariwisata. Hotel tak punya tamu. Tempat wisata yang biasanya hingar-bingar kini sunyi sepi. Banyak karyawan dirumahkan, termasuk sang suami tercinta. Sebagai seorang istri, ia berusaha menguatkan suaminya untuk tetap tegar dan kuat sambil terus berharap pada Tuhan agar menolongnya dalam situasi yang berat itu. Namun suaminya sungguh sangat frustasi. Ia merasa sangat tidak berharga. Dan sebagai pelariannya, ia sering berkumpul dengan teman-temannya. Mereka kemudian saling menghibur diri dengan bermain gitar, bernyanyi ria sambil minum minuman keras sampai pagi. Sang istri mulai mempertanyakan akan sikap suaminya itu. Mereka mulai sering bertengkar, bahkan untuk hal-hal sepele dalam kehidupan rumah tangga. Ia menjadi sedih dan meratapi keadaannya.
Di sisi lain, ia juga mengalami tekanan di perusahaan di mana ia bekerja. Namun ia merasakan situasi yang berbeda dengan apa yang dialaminya di rumah. Dalam keadaan yang berat itu, sang bos justru selalu mengajak setiap karyawannya untuk meluangkan waktu berdoa bersama sebelum bekerja, tak terkecuali dirinya. Sang bos mengajak karyawan untuk memohon pertolongan Tuhan agar menolong mereka dari keterpurukan. Ia juga memperhatikan bahwa sang bos sangat tenang dalam menghadapi situasi berat itu. Ia juga memperhatikan bahwa sang bos sangat tenang dalam menghadapi situasi berat itu. Sesekali ia menyaksikan keluarga Pak Bos main ke kantor dan anak-anak sering bercerita tentang pengalaman kegembiraan mereka mengikuti misa atau saat sekeluarga ziarah ke Gua Maria. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara anakku yang dikasihi Tuhan. Cerita di atas mau menggambarkan bahwa sebenarnya peristiwa yang dialami manusia selalu sama. Kalau tidak peristiwa gembira, ya peristiwa sedih. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Banyak di antara kita tentu ingin sabar, setia, atau taat. Namun, apakah mungkin itu kita peroleh jika kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri? Apa yang kita peroleh jika kita tidak mengandalkan Tuhan? Jika kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka kita hanya akan memperoleh kegelisahan, cemas berkepanjangan, amarah, dan kebencian. Namun, jika kita mengandalkan Tuhan, datang dan berseru kepadanya sebagaimana ditunjukkan Nabi Musa, maka kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, kedamaian dengan sendirinya akan menghampiri hidup kita. Semoga kita senantiasa datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya.